Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى جميع الأوصياء سيما سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب alaihi salam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam suasana penuh kebahagiaan dalam rangka memperingati hari kelahiran Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib alaihi salam. Kita bergembira karena kita mendapat sebuah kenikmatan yang teramat besar ketika kita terpilih menjadi orang-orang yang bergembira di saat keluarga Rasul bergembira. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Syiah kami adalah bagian dari kami. Mereka diciptakan dari sisa tanah yang darinya kami diciptakan. Ciri dari mereka adalah bahwa mereka farihuli farahina. Mereka akan bergembira di saat kami bergembira. Wa hazinu lihuznina, dan mereka akan bersedih dikala kami ahlul bait juga mengalami kesedihan. Pertama-tama mari kita haturkan ucapan selamat tabrik kita atas kelahiran Sayyidil Awsiya kepada Al-Imam Al-Hujjah Ajjalallahu farajahu syarif. Kita ucapkan ucapan tasyakkur, ucapan selamat kepada beliau selaku pelanjut misi imamah dan hidayah rabbaniyah. Kita juga ucapkan ucapan tasyakkur dan tabrik kita kepada jami'il maraji'il izam, para maraji' yang selalu mengawal umat, selalu membentengi umat, dan selalu mendidik umat, khususnya kepada dua pemimpin agung, As-Sayyidain Al-Aliyain Samahat Ayatillahil Uzma As-Sayyidil Qaid As-Sayyid Ali Al-Husaini Hafizahullah, dan kepada Al-Marja'ul A'la Samahatil Imam Ayatillahil Uzma As-Sayyid Ali As-Sistani. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memelihara mereka dan memanjangkan umur mereka demi kejayaan al-Islam dan al-Muslimin. Kita juga ucapkan ucapan tabrik, ucapan selamat kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para pecinta Ahlul Bait, kepada Syiatu Aliyin Amiril Mukminin, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka merayakan hari besar
yang merupakan hari raya agung yang pantas untuk kita kenang. Kita juga sampaikan ucapan selamat secara khusus kepada zuriyah Ali ibn Abi Thalib alaihi salam dimanapun mereka berada, atas kelahiran ayah mereka, atas kelahiran manusia agung yang seluruh kemuliaan bersumber darinya. Kita juga ucapkan kepada antum semua yang hadir di tempat ini, ikhwan dan akhwat, ucapan selamat atas kelahiran Al-Imam Amirul Mukminin alaihi salam. Memperingati hari kelahiran manusia agung tentu memiliki makna yang sangat dalam. Memperingati hari kelahiran manusia mulia tentu ada banyak hikmah dan rahasia yang sudah semestinya kita petik dari majelis-majelis tersebut. Ketika kita menyaksikan bagaimana para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada selalu memperhatikan hari-hari besar terkait dengan mawalidil a'immah, hari kelahiran para imam, hari kelahiran Az-Zahra putri Nabi, hari kelahiran manusia agung Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada dasarnya mereka ketika selalu memperhatikan hari-hari besar itu, ada sesuatu yang ingin mereka raih darinya. Tidak sekedar menampakkan rasa gembira, tidak semata menampakkan ekspresi kebahagiaan kita, tidak sekedar membuktikan kecintaan kita, namun tentu ada sesuatu lain di balik hal-hal tersebut yang tentunya semua adalah mulia. Namun ada sesuatu yang juga harus kita perhatikan. Ketika kita mengadakan majelis-majelis seperti ini, ketika kita berkumpul, tentu kita berhak juga bertanya, apa sebenarnya yang mendorong kita untuk berkumpul memperingati hari kelahiran Amirul Mukminin wa Sayyidil Wasiyin Ali ibn Abi Thalib, memperingati hari kelahiran para imam suci, memperingati hari kelahiran Az-Zahra, memperingati hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berhak bertanya-tanya kepada diri kita, untuk apa sebenarnya kita berkumpul merayakan hari bahagia ini? Atau ketika hari-hari sedih, di hari-hari kesyahidan mereka, hari-hari duka mereka, kita juga berkumpul kembali. Dan pertanyaan yang sama juga layak untuk kita sampaikan, untuk kita munculkan, untuk kita tanyakan pertama kepada diri kita sendiri, untuk apa sebenarnya kita berkumpul untuk mengenang hari-hari duka para imam suci Ahlul Bait, hari-hari duka keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita yang sekarang pada siang hari ini berkumpul dari tempat yang sebagian dari kita cukup jauh menempuh jarak yang melelahkan, meninggalkan semua aktivitas semata untuk hadir di majelis ini. Ketika kita ditanya apa sebenarnya yang mendorong kita, kenapa kita harus hadir di tempat ini, mungkin jawaban pertama yang akan muncul dari kita, dan jawaban itu juga benar, bukan jawaban yang salah dan menyimpang, bahwa kita sedang ingin merayakan hari kelahiran manusia agung yang kita cintai, manusia agung yang kita memiliki hubungan khas dengannya. Tentu jawaban itu bukan jawaban yang salah. Kita sedang memperingati karena kita ingin merayakan
hari bahagia itu. Karena memang kenyataannya bahwa hari kelahiran Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin wa Sayyidul Wasiyyin adalah hari yang menebar kebahagiaan di rumah tangga Abi Thalib dan bunda beliau Fatimah bintu Asad. Kelahiran yang membawa kebahagiaan di rumah tangga Khadijah, rumah tangga Rasulullah bersama istri tercintanya Khadijah. Karena dua keluarga ini bagaikan satu keluarga yang tidak bisa dipisahkan. Kegembiraan apapun yang didapat di rumah Abi Thalib alaihi salam juga akan dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita yakin dan sejarah membuktikan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan kelahiran Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Terlepas dari berbagai dokumen sejarah riwayat yang mencatat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada Rasul untuk melakukan prosesi tertentu terkait dengan kelahiran Ali bin Abi Thalib, melakukan tindakan tertentu untuk merawat Ali bin Abi Thalib sejak masa bayi beliau hingga masa kanak-kanak beliau. Terlepas dari dokumen-dokumen itu, yang pasti bahwa sejarah menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari keluarga Abi Thalib yang tidak terpisahkan. Rasulullah telah dipungut oleh Abu Thalib dan dirawat oleh Fatimah bintu Asad, yang Rasulullah berulang kali menyebut Fatimah bintu Asad istri Abu Thalib dengan ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku setelah kepergian dan kematian ibuku. Fatimah memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak kandungnya, bahkan mencintai beliau. Ketulusan kecintaannya kepada beliau melebihi kecintaan Fatimah kepada putra-putra kandungnya sendiri. Tentu ketika Rasulullah dipungut oleh Abu Thalib, pasangan Abu Thalib dan Fatimah bintu Asad belum dikaruniai anak oleh Allah, sehingga Rasulullah adalah buah hati mereka. Rasulullah adalah yang menerangi kehidupan mereka. Rasulullah lah yang mewarnai kebahagiaan kehidupan rumah tangga Abu Thalib. Dan kemudian setelahnya Allah mengaruniakan beberapa anak kepada Abu Thalib. Anak pertama Thalib, kemudian anak kedua Aqil, anak ketiga Ja'far, dan anak ketiga keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ada anak perempuan yang bernama Ummu Hani, di mana Rasulullah ketika diisrakan, dalam catatan sejarah yang masyhur khususnya di kalangan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah, Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Rasulullah diisrakan dari rumah Ummu Hani, putri Abi Thalib alaihi salam. Ada 5 bersaudara yang Allah karuniakan kepada Abu Thalib dan Fatimah bintu Asad. Namun demikian, setelah Allah mengaruniakan putra-putra untuk Abu Thalib, kecintaan Abu Thalib, kecintaan Fatimah, perhatian Abu Thalib, perhatian Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun berkurang. Kecintaan yang tetap bahkan bertambah. Beliau lebih mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketimbang anak-anaknya. Oleh karena itu, dari cerita ringkas ini saya ingin mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rumah tangga Abu Thalib. Karena setelah kematian kakek Rasulullah Abdul Muttalib alaihi salam, Abdul Muttalib menyerahkan perawatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang baru berusia 6 tahun kepada Abu Thalib alaihi salam. Karena sejak itu Rasulullah bersama Abu Thalib di rumah Abu Thalib sebagai satu dari anggota keluarga Abu Thalib yang istimewa. Sehingga ketika Abu Thalib mendapatkan karunia anak,
tentu Rasulullah bergembira. Namun kegembiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang khas, kegembiraan yang sangat luar biasa ketika Abu Talib Allah karuniakan kepadanya putra terkecil beliau, yaitu Ali bin Abi Talib alaihi salam. Karena sebagaimana juga seperti telah saya singgung tadi, Allah telah mengilhamkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak kita sebutkan Allah telah mewahyukan, paling tidak kita katakan Allah telah mengilhamkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bayi yang Allah anugerahkan kepada Abu Talib adalah bayi istimewa, bayi yang kelak akan menjadi pendampingmu dalam kenabian dan kerasulan ketika engkau mengajak umat manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tahun kelahiran Ali bin Abi Talib, Rasulullah menyebutnya dengan sanatul khair, tahun kebaikan, karena bertepatan dengan tahun di mana Ali bin Abi Talib lahir. Di tahun itu juga, bersamaan dengan waktu itu juga, Allah Subhanahu wa ta'ala mulai menampakkan tanda-tanda kenabian kepada beliau. Kendati nanti 10 tahun ke depan barulah Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul dan utusan Allah. Tahun dilahirkannya Ali bin Abi Talib bersamaan dengan tahun tanda-tanda kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sejarah menyebutkan batu-batu yang ada di sekitar kota Makkah yang Rasulullah terkadang jalan-jalan di kampung-kampung itu atau di luar kota Makkah untuk keperluan-keperluan tertentu. Ketika Rasulullah berjalan-jalan, batu-batu itu mengucapkan Assalamu alayka ya Muhammad, Assalamu alayka ya Rasulullah. Padahal 10 tahun lagi baru Allah mengutus secara resmi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi dan menjadi rasul utusan Allah. Adanya tanda-tanda itu dikaitkan dengan kelahiran Ali bin Abi Talib. Rasulullah mengatakan bahwa ini adalah tahun kebahagiaan, tahun kebaikan. Tanda-tanda kenabian telah Allah tampakkan, dan tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bahwa beliau adalah calon nabi akhir umat ini, calon nabi terakhir bagi umat terakhir, umat manusia. Sudah diketahui, bukan baru Rasulullah tahu kalau dirinya dicalonkan menjadi nabi atau dinobatkan menjadi nabi ketika Jibril datang kepadanya lalu mengatakan Iqra. Tidak, jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengetahui, sudah menyadari bahwa beliau adalah calon nabi, calon Rasul Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah selalu mengutus malaikat teragung untuk mengawal kehidupan Rasul. Kata Al-Imam Amirul Mukminin dalam Nahjul Balagha, walaqad qaranallahu bihi, dan Allah telah menggandengkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ladun an kana Fatimah, sejak Rasulullah masih baru disapai oleh ibunya, artinya sejak bayi, sejak kanak-kanak. A'zama malakin, Allah menyertakan bersama Nabi malaikat teragung yang tujuannya, yang tugasnya adalah selalu menuntun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu melakukan, untuk selalu menyandang akhlak-akhlak mulia sejak masa beliau masih kanak-kanak. Jadi sekali lagi, anggapan yang mungkin sementara ini ada dalam pikiran sebagian kita bahwa Rasulullah baru menyadari ketika Jibril datang, itu pun masih belum yakin, ketakutan sehingga Waraqah harus turun tangan untuk menenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sesuatu yang jauh dari bisa dibuktikan kebenarannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah
Riwayatkan dalam riwayat-riwayat ahli sunnah, diantaranya ketika ada seorang sahabat bertanya, kapan engkau telah menjadi nabi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku telah menjadi nabi sementara Adam masih bainat tini wal ma, belum selesai proses penciptaan Adam. Aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi di alam sebelum alam materi ini diciptakan. Ala hal, sehingga kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelahiran Ali bin Abi Thalib sepenuhnya bukan semata karena Rasulullah adalah bagian dari keluarga Abu Thalib, bukan semata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menikah sekian tahun dengan Khadijah namun belum dikaruniai seorang anak, sehingga ketika pamannya dikaruniai seorang anak bayi kecil mungil yang lucu, Rasulullah kemudian merasa tertutupi apa yang menjadi kekurangan dalam diri beliau, sehingga sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Atau karena ingin berbalas budi kepada Abu Thalib, maka Rasulullah pun merawat Ali bin Abi Thalib. Tidak. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kelahiran Ali bin Abi Thalib, terkait dengan perawatan beliau terhadap Ali bin Abi Thalib, terkait dengan kecintaan beliau yang sangat luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib, semata murni karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib menceritakan kesan masa kanak-kanak beliau, Rasulullah yang selalu tidur bersama Ali bin Abi Thalib di saat beliau bayi, yang ngemong kata orang Jawa, yang menidurkan Ali bin Abi Thalib di ranjangnya, yang membarengi, yang menyertai adalah Rasulullah SAW. Dirawat Ali bin Abi Thalib, sesekali digendong dan dipeluk dengan erat-erat oleh Rasulullah, ditempelkan bukan ke bajunya, dilepas baju Rasulullah, kemudian Ali yang juga dilepas bajunya ditempelkan ke jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, seakan Rasulullah ingin menciumkan semerbak harum bau beliau ke hidungku. Sejak kecil Rasulullah memperlakukan dengan istimewa. Kenapa? Karena memang bukan semata tindakan-tindakan yang muncul dari kesepian seorang suami yang belum punya anak sekian lama setelah menikah dengan Khadijah Al-Kubra salamullah alaiha. Sama sekali tidak karena itu. Juga bukan karena, mungkin karena bayi itu sangat lucu sehingga ada ketertarikan khas dari Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ketertarikan yang istimewa dari Rasulullah untuk Ali bin Abi Thalib yang tidak pernah beliau tampakkan kepada Ja'far, abang Ali. Tidak beliau tampakkan juga kepada yang lainnya. Namun perlakuan khas yang demikian karena memang Ali bin Abi Thalib adalah bayi yang istimewa. Kelahirannya juga mukjizat. Kehidupan masa kanak-kanaknya mukjizat. Perjuangannya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mukjizat. Ali bin Abi Thalib adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang konkret, sementara Al-Qur'an adalah mukjizat Rasulullah yang sifatnya tekstual. Karena ketika kita melihat sejarah prosesi kelahiran Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kita menemukan ada campur tangan ghaib dalam prosesi kelahiran Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sebuah kemuliaan, sebuah keagungan yang Allah istimewakan Ali bin Abi Thalib dan tidak Allah berikan kepada selain Ali bin Abi Thalib. Para ulama memberikan sebuah pernyataan tegas bahwa tidak ada bayi selain Ali bin Abi Thalib, baik sebelum Ali maupun setelah Ali dilahirkan, tidak pernah ada seorang bayi yang dilahirkan di dalam Ka'bah kecuali Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Bukan di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah. Dan proses kelahirannya pun semuanya tidak bisa kita hitung dengan matematik,
yang mengandalkan pikiran yang jauh dari melibatkan unsur ghaib dan tangan Tuhan. Fatimah bintu Asad, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat, dan itu disepakati Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak, kitab hadis yang cukup besar dalam bab tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, setelah menyebutkan riwayat prosesi kelahiran Ali bin Abi Thalib di dalam perut Ka'bah, beliau mengatakan qad tawataratil akhbar, riwayat-riwayat sejarah telah pasti menyebutkan dengan mutawatir bahwa Ali bin Abi Thalib lahir dalam Ka'bah. Walam yulad qablahu wala ba'dahu fiha, dan tidak ada bayi lain selain Ali bin Abi Thalib, baik orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang lahir setelah Ali bin Abi Thalib yang lahir di dalam Ka'bah. Pernyataan-pernyataan yang serupa juga ditemukan di antaranya ulama-ulama ahli sunnah. Belasan, bahkan boleh jadi puluhan dan ratusan kitab-kitab telah menyebut bahwa hanya dan hanya Ali bin Abi Thalib yang lahir di dalam Ka'bah. Walaupun kemudian ada upaya-upaya untuk menghadirkan orang lain yang juga katanya lahir di dalam perut Ka'bah, namanya Hakim ibn Hizam, seorang musyrik yang memerangi Nabi dan baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, dan Islamnya pun patut diragukan karena perjalanan hidup setelah secara formal menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, juga kehidupan keberagamaannya patut diragukan, ketulusan Islamnya patut dicurigai. Namun ini yang kemudian dimunculkan sebagai kata mereka. Ada riwayat lain yang menyebut-nyebut bahwa Hakim ibn Hizam lahir dalam Ka'bah. Tidak berhenti di sini. Riwayat yang mengatakan Ali bin Abi Thalib lahir di Ka'bah itu mutawatir, pasti. Beragam riwayat-riwayatnya. Diriwayatkan dari Aisyah, diriwayatkan dari Abbas paman Rasul, diriwayatkan dari Ibn Qa'nab, diriwayatkan dari Jabir. Namun ada riwayat cerita sejarah yang tidak pasti mereka angkat. Yang penting diangkat dulu cerita tandingan tentang Ali bin Abi Thalib. Paling tidak raihan mereka ingin mengatakan apa? Bahwa ini bukan keutamaan khas Ali bin Abi Thalib, bukan khususiyah Ali bin Abi Thalib. Keutamaan silahkan, namun bukan keutamaan yang hanya milik Ali bin Abi Thalib, tapi juga Hakim ibn Hizam. Setelah digelindingkan cerita palsu tentang Hakim ibn Hizam oleh sebagian perawi, ditangkap cerita itu, kemudian diolah tentu oleh orang-orang tertentu, sehingga kita bisa membaca satu contoh dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, sebuah buku sejarah Nabi terdiri dari 3 jilid besar yang dikenal dengan nama As-Sirah Al-Halabiyah karena penulisnya adalah Burhanuddin Al-Halabi dari Suriah, Halab. Berubah, tidak sekedar mengatakan bahwa Hakim ibn Hizam juga yang lahir di Ka'bah, selain data-data pasti tentang Ali yang lahir di dalam Ka'bah. Justru dia mengatakan yang pasti dengan dokumen-dokumen yang meyakinkan yang lahir di dalam Ka'bah adalah Hakim ibn Hizam. Adapun kelahiran Ali di dalam Ka'bah masih patut diragukan. Lompatan yang sangat luar biasa. Sehingga tidak menutup kemungkinan pada waktu akan datang justru mengatakan riwayat yang menyebut Ali lahir di dalam Ka'bah adalah riwayat palsu buatan orang-orang Syiah, sehingga kaum muslimin
akan terhalangi dari memahami hakikat sejarah yang agung ini. Seakan Ali bin Abi Thalib hanya milik orang Syiah. Ibn Abil Hadid al-Mu'tazili, pensyarah Nahjil Balagha, seorang ulama yang dalam beberapa analisanya tentang sejarah cukup jitu, namun terkait dengan kasus ini dia mengatakan bahwa riwayat yang menyebut-nyebut Ali lahir itu hanya dominan ada di kitab-kitab Syiah dan diriwayatkan oleh orang-orang Syiah, sementara segelintir ulama Sunni yang menceritakan dan meriwayatkan peristiwa ini. Sementara puluhan tidak sekedar meriwayatkan, memastikan bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang lahir di Ka'bah dan tidak selain Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ini perlu juga kita fahami bagaimana kaum muslimin karena fanatik-fanatik tertentu, karena penelitian yang tidak seksama dilakukan, menjadikan kaum muslimin terhalang, tidak memahami kapan Ali bin Abi Thalib lahir, dalam cerita seperti apa prosesi kelahiran Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ada seorang, ini saya sekedar ingin bercerita betapa kemudian sejarah kelahiran Ali bin Abi Thalib ini menjadi sesuatu yang asing. Kita bisa rasakan di negeri kita. Adakah di antara kaum muslimin yang merayakan tanggal 13 bulan Rajab adalah hari kelahiran Ali bin Abi Thalib, 10 tahun sebelum kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 13 bulan Rajab, 30 tahun setelah peristiwa Gajah, 10 tahun sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada hari Jumat. Siapa di antara kaum muslimin yang memperingati? Kenapa ini menjadi monopoli kaum Syiah? Padahal Ali bin Abi Thalib tidak hanya milik kaum Syiah. Karena memang ada upaya-upaya untuk menjadikan kaum muslimin tidak memperhatikan sejarah agung Ahlul Bait, dan ini tentu sesuatu yang sangat disayangkan. Ali bin Abi Thalib adalah bukan hanya milik Syiah, bahkan bukan hanya milik kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib adalah kebanggaan umat manusia. Orang-orang di luar Islam pun membanggakan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Terlepas dari mereka tidak seagama dengan Ali bin Abi Thalib. Ala ihal, ini adalah sebuah fakta. Ada seorang alim yang sempat menjadi penasehat di bidang agama Presiden Suriah saat itu, Hafidz al-Assad, ayah dari Bashar al-Assad sekarang yang berkuasa di Suriah. Seorang alim Sunni namanya Muhammad al-Majdzub. Pada suatu hari dia berkunjung ke kota Basrah, menemui temannya yang Syiah. Kemudian bertepatan dengan tanggal 13 bulan Rajab, dia menyaksikan di kota Basrah ada perayaan besar. Ribuan orang berjalan kaki menuju An-Najafil Ashraf untuk berziarah kepada Ali bin Abi Thalib. Dia bertanya, Muhammad Majdzub, alim besar, tidak tahu bahwa hari itu adalah hari besar kelahiran Ali bin Abi Thalib. Dia bertanya kepada temannya itu, gerangan apa sebenarnya yang terjadi, ada peringatan apa di kota Basrah ini sehingga umat berbondong-bondong merayakan dan ada yang berjalan kaki. Kata temannya yang Syiah, ini adalah hari kelahiran Ali bin Abi Thalib. Mereka ini kemana? Mereka akan menziarahi kuburan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, di mana kuburannya? Fin Najafil Ashraf. Baik, kamu ajak saya ke An-Najafil Ashraf. Saya ingin juga bergabung, ingin berziarah kepada kuburan Ali bin Abi Thalib. Bayangan dia hanya kuburan yang cuman diberi patokan maesan, paling pol diberi kubah kecil dan selesai. Saya mungkin akan duduk sebentar, membacakan suratul Fatihah, kemudian selesai. Bayangan dia ada kuburan biasa. Maka teman ini kemudian mengajak Muhammad al-Majdzub dalam perjalanan panjang. Begitu mulai masuk kota Najafil Ashraf, dia menyaksikan ada kubah besar. Tentu zaman itu
bukan zaman sekarang, beberapa puluh tahun yang lalu, menyaksikan kubah besar, ada menara mewah dan agung, kubah terbuat dari emas, semua bisa menyaksikan bagaimana gemerlapan kubah emas yang di bawahnya ada kuburan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Muhammad al-Majzub mengatakan, wahai temanku, itu istana siapa? Apakah itu istana gubernur Najaf? Tentu di zaman itu. Maka teman itu mengatakan tidak, yaitu kuburan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Begitu dia masuk ke area makam Ali bin Abi Thalib, dia menyaksikan ribuan umat pecinta Ali bin Abi Thalib mengunjungi makam suci beliau, berziarah, bertabarruk. Tercenganglah Muhammad al-Majzub yang tinggal di Suriah. Suriah itu perbatasan antara Irak dan Suriah, itu perbatasan seperti Surabaya dan Jember, tidak jauh. Ya. Namun sampai sebuta itu dia tentang Ali bin Abi Thalib. Tercengang menyaksikan ternyata makam Ali bin Abi Thalib begitu besar. Maka terharulah dia, tersentak juga jiwa dia. Setelah pulang ke Suriah, dia meminta kepada beberapa orang di Suriah, tolong tunjukkan saya kuburannya Muawiyah yang merangi Ali bin Abi Thalib. Bayangan, orang-orang mengatakan tidak tahu, padahal tahu sebagaimana. Kami tidak tahu. Tidak ada yang mau menunjukkan di mana kuburan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mencari tentu tidak semudah sekarang, ada sarana-sarana teknologi, bisa dilihat lewat satelit segala macam. Dia akhirnya ada anak kecil, kamu kira-kira tahu enggak kuburan Muawiyah? Kamu kalau bisa tunjukkan saya kasih opah, dikasih tips, lihat uangnya banyak. Oh, saya tahu. Tidak, masuk ke lorong-lorong, ke kampung yang sempit, penuh dengan sampah, lalat berserakan, berterbangan. Setelah berhenti di sebuah bangunan kecil yang sudah reot, atapnya pun karena tawadhu sampai hampir hancur. Kata anak ini, di dalam itu kuburan Muawiyah. Hah? Itu kuburan Muawiyah. Ya sudah, mana uangnya sebentar? Sudah dibawa, ditinggal. Menyaksikan kuburan Muawiyah, tidak ada yang merawat. Tidak ada yang merawat, kotor, kumuh. Maka Muhammad al-Majzub kemudian sebagai seorang penyair agung, seorang pujangga Arab yang hebat juga, spontan dia kemudian menggubah kasidah yang mengolok-olok Muawiyah dan memuji Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, Ainal qusuru Aba Yazid wa zahuha. Wahai Abu Yazid, wahai Muawiyah, di mana istana-istanamu? Di mana kemegahan kondisimu ketika kamu hidup dan berkuasa? Kamu menghina-hina Ali, kamu memerangi Ali, kamu memerangi nilai-nilai mulia yang ditegakkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sekarang ini nasib kuburanmu. Baru di dunia Allah sudah mempertontonkan nasib burukmu, belum lagi nanti di akhirat. Sementara Ali yang engkau perangi, kubahnya hampir mengena langit tingginya karena kecintaan para pecintanya mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Karena kemuliaan Ali bin Abi Thalib, Allah menggerakkan para pecintanya untuk mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Qasidah yang sangat luar biasa. Aba Yazid, wahai abahnya Yazid, inikah hasil kejahatanmu semasa engkau hidup memerangi Ali bin Abi Thalib? Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i di antaranya ketika dia ditanya, apa pendapatmu, apa kesanmu tentang Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib menurut kamu siapa dia? Orang seperti apa beliau? Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagaimana aku akan berkata tentang seorang yang katama muhibbuhu fadailahu khaufan, para pecintanya berusaha merahasiakan keutamaan-keutamaannya karena takut. Wa katama a'da'uhu fadailahu hasadan,
sementara para musuhnya merahasiakan, mengubur keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib karena kedengkian mereka. Walaupun demikian, kenyataannya keutamaan Ali bin Abi Thalib memenuhi seantero dunia. Tidak ada kitab, tidak ada ulama kecuali memahami keutamaan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa tidak ada seorang sahabat pun yang telah datang tentangnya keutamaan melalui lisan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak yang diriwayatkan oleh para ulama tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Pribadi yang selama kekuasaan Bani Umayyah dicaci maki, dilaknat, pengikutnya dimusuhi, diperangi, dibunuh, ternyata yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan tiupan mulut mereka. Allah tidak akan kecuali menjayakan cahaya ini, akan menjadikan cahaya Ali bin Abi Thalib seterang matahari di siang. Alaihal, ini adalah fakta bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam sudah sedemikian rupa dikenal sebenarnya oleh kaum muslimin. Namun terkadang perlu langkah dari kita, langkah dari para kiai, langkah dari para asatid, langkah dari para ulama untuk memperkenalkan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kita tidak meminta dari mereka untuk memperkenalkan Ali bin Abi Thalib sebagai imam pertama dari rangkaian 12 imam, tidak. Kita cuma meminta perkenalkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat, sebagai pejuang Islam, sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pribadi yang Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, la fata illa Ali wa la saifa illa dzulfiqar. Perkenalkan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Bukankah kejayaan kaum muslimin ketika mereka mampu mengenali Ali bin Abi Thalib? Kembali kepada prosesi cerita kelahiran Ali bin Abi Thalib yang semuanya adalah campur tangan langit, campur tangan Tuhan. Ada perhatian istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kebetulan, bukan sesuatu yang kebetulan, namun semuanya adalah rekayasa, kalau boleh kita istilahkan rekayasa Tuhan. Skenario yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada hikmah besar untuk kita, bukan untuk Ali bin Abi Thalib. Kemuliaan Ali bin Abi Thalib tidak bertambah dengan beliau dilahirkan di dalam Ka'bah, tidak. Justru Ka'bah menjadi lebih mulia karena pernah menjadi tempat kelahiran Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tetap mulia dan agung, sebagaimana juga Ka'bah mulia dan agung. Namun untuk kita, kelahiran yang disetting sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut Ka'bah, tentu ada hikmah yang sangat luar biasa. Sekali lagi, bukan kebetulan, bukan kebetulan. Di bulan ke-9 dari kehamilan Fatimah bintu Asad, beliau tawaf di sekitar Ka'bah. Dan catatan perlu kita garis bawahi, Fatimah bintu Asad mu'minatun, bukan musyrikatun. Ketika kita mengatakan masyarakat Arab itu jahiliyah, penduduk Mekah itu musyrikun, tidak berarti seluruh mereka musyrik. Ada keluarga-keluarga yang tetap alal hanifiyah, di atas agama Ibrahim yang murni. Namun karena mereka bukan utusan Tuhan dan tidak mendapatkan titah dari Tuhan untuk memberantas kemusyrikan, mereka hanya mempertahankan tauhid pada diri mereka dan keluarga mereka. Salah satunya adalah keluarga besar Abdul Muttalib, keluarga besar Abu Talib, keluarga besar Bani Hashim. Mereka adalah orang-orang yang alal hanifiyah. Fatimah bintu Asad ketika tawaf, tiba-tiba beliau merasakan bahwa bayi yang dikandungannya segera akan lahir. Maka beliau berhenti di sebuah sudut dari sudut Ka'bah yang dikenal dengan nama Al-Mustajar,
tempat kita berlindung kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, yang dikenal dengan nama sudut Al-Yamani karena menghadap ke arah Yaman. Di tempat itu kemudian Fatimah bintu Asad mengangkat kedua tangannya sambil berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, aku adalah hambamu yang mu'mina bik, aku adalah hamba yang beriman kepadamu dan beriman kepada para utusan yang telah engkau utus. Aku beriman dan aku berada di atas agama kakekku Ibrahim. Setelah memohon kepada Allah, memuja-muji, Fatimah kemudian bertawassul dengan keagungan maqam Ibrahim, kakek beliau, dan bertawassul dengan kemuliaan janin yang ada di perut beliau. Ya Allah, demi keagungan maqam kakekku Ibrahim dan demi kemuliaan kedudukan janin yang ada di perutku, mudahkan proses kelahiran janin yang ada di perutku. Karena untuk pulang tidak sempat, berhenti di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan sebuah mukjizat. Tembok Ka'bah itu merekak, dan kemudian Allah mengilhamkan kepada Fatimah bintu Asad untuk masuk ke dalam Ka'bah. Setelah beliau masuk, tembok itu merekat kembali, rapat kembali. Sementara sekelompok orang-orang Quraisy, di antaranya adalah Abbas, di antaranya juga adalah Ibn Qa'nab, di antaranya beberapa dari suku Bani Uzza, sedang duduk di sekitar Ka'bah dan menyaksikan bagaimana seorang wanita tadi dengan langkah-langkah berat karena di usia hamil yang ke-9 bulan, tinggal menunggu hari. Bagaimana mereka menyaksikan kemudian tembok itu merekak dan perempuan itu masuk. Mereka tahu bahwa itu adalah istri Abu Talib. Peristiwa yang membuat mereka tercengang disaksikan oleh mereka. Mereka kemudian mendatangi Abu Talib, menceritakan apa yang dialami oleh istrinya. Kemudian mereka menyusul kepada pemegang kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, didatangkan untuk dibuka agar dikeluarkan. Mereka menganggap ini sebuah kecelakaan. Namun kunci yang biasanya setiap digunakan untuk membuka Ka'bah langsung terbuka, saat itu kunci ini macet, tidak bisa membuka pintu tersebut. Diusahakan sedemikian rupa tetap tidak bisa. Maka Abu Talib menghentikan upaya untuk membuka pintu Ka'bah dengan mengatakan, selesai. Ini pasti ada kehendak istimewa Tuhan untuk istriku dan bayi yang dikandungnya. Silakan kita pulang ke rumah masing-masing, kita nanti apa ketentuan Allah setelahnya. Pulang ke rumah masing-masing. 3 hari 3 malam Fatimah bintu Asad di dalam Ka'bah, dan di hari keempat keluar bukan lewat pintu, namun lewat tembok yang tadinya merekak dan kembali lagi. Tembok itu kembali merekak untuk kedua kali, dan Fatimah bintu Asad keluar sambil menggendong bayi yang sudah diselimuti dengan selimut putih. Inilah ringkas dari cerita peristiwa kelahiran Ali bin Abi Thalib. Kelahiran mukjizat, tiflun mukjizat. Kisah dari kelahiran Ali bin Abi Thalib seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Kelahiran Ali bin Abi Thalib di dalam perut Ka'bah bukan kebetulan. Berbeda mungkin ketika Ka'bah sedang terbuka pintunya, kemudian ada seorang perempuan yang merasa bahwa bayinya akan segera lahir, daripada dia pulang ke rumahnya tidak sempat, akan lahir di depan Ka'bah, mungkin akan jadi tontonan banyak orang, dia dipermalukan, lalu dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam Ka'bah. Berbeda sekali, bukan lewat pintu. Tidak ada tafsiran dari peristiwa ini kecuali benar-benar ada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan setelah Ka'bah itu dibuka, tidak ada barang setetes dari darah prosesi kelahiran Ali bin Abi Thalib. Fatimah ketika masuk ke dalam Ka'bah pun tidak membawa selimut, karena bukan sedang mau berangkat ke rumah bersalin sehingga membawa semua alat lengkap untuk bayi yang kemungkinan akan lahir di rumah bersalin tersebut. Tawaf. Namun Ali kemudian keluar dalam gendongan ibunda Fatimah bintu Asad dalam keadaan sudah dibalut dengan selimut putih. Dari mana selimut itu? Siapa yang membantu prosesi kelahiran Ali bin Abi Thalib di dalam perut Ka'bah? Sekali lagi, semuanya adalah mukjizat. Riwayat juga menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ketika lahir telah mengucapkan 2 kalimat syahadah. Orang mungkin mengatakan, bagaimana ini bayi baru lahir sudah mengucapkan kalimat syahadah? Seakan yang demikian ini mustahil, karena kita selalu mengukur peristiwa-peristiwa dengan ukuran kita yang tidak melibatkan unsur ghaib. Kita telah diajarkan oleh Al-Quran bagaimana prosesi kelahiran Isa putra Maryam. Isa manusia agung, Maryam wanita agung, tinggal di masjid, tempat ibadah, ada bilik khusus untuk Maryam. Ketika Maryam hendak melahirkan bayi mukjizatnya, Isa bayi mukjizat, Allah tidak perkenankan Maryam untuk melahirkan bayi suci itu di tempat suci. Malah diperintah oleh Allah untuk segera keluar ke tempat yang jauh, dan di sana kamu harus melahirkan bayimu, bukan di tempat suci Al-Masjidil Aqsa, tidak. Namun Ali bin Abi Thalib justru ketika mau lahir, Allah ilhamkan kepada ibunya agar masuk bukan sekedar ke emperan Masjidil Haram, namun ke dalam Ka'bah Musyarrafah. Tentu sekali lagi ini adalah mukjizat. Setelah kita bisa buktikan, setelah kita melalui data-data yang akurat mengatakan peristiwa ini benar-benar terjadi, kita ingin tahu tentang rahasia kenapa dibalik semua ini. Tentu panjang berbicara tentang hikmah dan rahasia, namun secara sekilas Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan Ka'bah sebagai qiyaman linnas, tegaknya urusan kaum muslimin tergantung dengan Ka'bah. Dan Allah aturkan beberapa aturan terkait dengan Ka'bah. Salah satunya adalah memandang Ka'bah ibadah. Memandang Ka'bah ibadah. Dalam riwayat-riwayat Rasulullah mengatakan, an-nadharu ilal ka'bati ibadah. Sekedar memandang, kita duduk di emperan Masjidil Haram, kita menyaksikan Ka'bah ibadah. Hatta kita diam, tidak mengucapkan zikir apapun, sekedar menatap Ka'bah adalah ibadah. Hukum yang sama terkait dengan Ali bin Abi Thalib, an-nadharu ila wajhi aliyin ibadah. Serta sederetan kesamaan antara Ka'bah dan Ali bin Abi Thalib. Allah jadikan tegaknya urusan umat Islam adalah Ka'bah. Ketika umat Islam meninggalkan Ka'bah, itu pertanda bahwa mereka akan jauh dari kesuksesan dalam kehidupan, baik secara individu maupun kehidupan sebagai umat. Qiyaman linnas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ka'bah sebagai tempat kelahiran Ali bin Abi Thalib, agar kita kaum muslimin ketika tawaf di sekitar Ka'bah, dalam umrah kita, dalam haji kita, agar kita selalu ingat dan mengenang bahwa kalian masih bisa menikmati syariat Islam, ajaran Rasulullah yang memerintahkan kalian untuk mengagungkan Ka'bah, itu murni karena jasa dan perjuangan bayi yang lahir di dalam Ka'bah. Tanpa perjuangan mereka, tanpa perjuangan beliau, kalian tidak lagi mengenal Ka'bah kecuali sebagai batu,
Seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu mengenal Ka'bah sekedar sebagai batu, tawaf tanpa makna. Kalian telah memahami makna sejati dari haji karena perjuangan Ali bin Abi Thalib. Karena perjuangan Ali bin Abi Thalib, karena perjuangan beliau, kalian juga masih bisa menikmati Islam. Ketika kalian tawaf, hendaknya ingat di sudut itu Ali bin Abi Thalib, ibu Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam Ka'bah. Wah, subhanallah. Selain dokumen-dokumen sejarah, bukti yang cukup kuat bahwa di sudut Al-Yamani, tempat Al-Mustajar, tempat yang dahulu tembok itu merekak dan ibu Ali Fatimah bintu Asad masuk, sampai sekarang berbeda dengan 3 sudut yang lainnya. 3 sudut yang lainnya rapi, tidak ada bekas retakan, sementara di sudut ini ada bekas retakan. Upaya untuk merapikan agar tidak terlihat ada retakan selalu gagal. Dirapikan, retak lagi, dirapikan, retak lagi. Kalau sampai seperti ini kita umat Islam juga tidak pernah mau faham, jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan tanda sedemikian rupa. Kamu harus tahu apa rahasia di balik retaknya tembok tersebut agar menjadi satu di antara sekian banyak media, sekian banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenalkan kita kepada Ali bin Abi Thalib. Tentu bukan cuma ini, banyak cara-cara Allah memperkenalkan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ayat demi ayat Allah turunkan untuk mengabadikan perjuangan, kesetiaan, pengorbanan Ali bin Abi Thalib. Ayat-ayat Allah turunkan untuk membuktikan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Hadis-hadis Nabi juga berbicara tentang tema yang sama banyak. Namun ini salah satu dari cara Allah agar kita mengenal Ali bin Abi Thalib. Dan setelah mengenal Ali bin Abi Thalib, kita akan tersambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil kita bisa sampai kepada Rasulullah kecuali melalui Ali bin Abi Thalib. Mustahil kita akan bisa sampai kepada Allah kecuali melalui pintunya, melalui jalannya. Ali bin Abi Thalib adalah as-siratul mustaqim. Riwayat-riwayat ahli sunnah bisa ditemukan dalam kitab Ad-Durrul Mansur dan selainnya menyebut bahwa sirat mustaqim perwujudan nyatanya adalah Ali bin Abi Thalib. Allah ingin menggiring kita kepada as-siratil mustaqim melalui kelahiran mukjizat Ali bin Abi Thalib. Mampukah kita menangkap pesan Allah Subhanahu wa taala tersebut, atau kita justru berusaha menutup mata, menutup telinga, tidak mau tahu bahwa Ali bin Abi Thalib kelahirannya adalah istimewa, kelahirannya adalah mukjizat. Apalagi dengan kemudian Ali ditenggelamkan, Hakim ibn Hizam diunggul-unggulkan. Seorang Taliq Ibnu Taliq, seorang Taliq, tidak lebih dari seorang yang musyrik, kemudian secara formal menyatakan Islam dan dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limadha hadzal jafa? Apa yang mendorong kita merasa tidak ingin akrab dengan Ali bin Abi Thalib? Bukankah Ali bin Abi Thalib yang akan meneladankan kepada kita semua nilai-nilai agung Islam? Bukankah Ali bin Abi Thalib yang akan mengajarkan kepada kita Islam yang sejati? Bukankah kita masih bisa menikmati asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dikumandangkan di masjid-masjid kaum muslimin di seluruh dunia berkat jasa Ali bin Abi Thalib? Jangan sampai kita larut dalam politik busuk Bani Umayyah. Walaupun Bani Umayyah telah terkubur, namun sepertinya dampak-dampak buruk dari politik Bani Umayyah masih terus menghantui kaum muslimin, sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin yang takut sekedar menyebut Ali dengan gelar imam, akhirnya menyebutnya Sayyidina Ali. Taib, Ali adalah Sayyiduna,
Namun kenapa takut menyebut Ali bin Abi Thalib dengan Imam Ali bin Abi Thalib? Takut dituduh Syiah. Limadha menyebutkan fulan penulis kitab hadis al-imam? Limadha? Apa masalahnya? Ada dihantui oleh rasa takut yang didoktrinkan, ancaman-ancaman teror oleh Bani Umayyah. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita. Ada seorang dari putra mahkota kekuasaan Bani Umayyah di zaman sebagian sahabat masih ada, anak-anak sahabat para tabi'in masih banyak, yaitu Hisham ibn Abdul Malik. Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam. Marwan anaknya Hakam. Hakam orang yang oleh Rasulullah dikatakan mal'un. Ya. Hakam adalah manusia terkutuk dan anaknya juga terkutuk, Marwan. Ada riwayat dari Aisyah dalam kitab-kitab Ahli Sunnah mawjud. Al-muhim, Hisham ibn al-Hakam, Hisham ibn Abdul Malik ketika seusai menunaikan haji berkunjung ke kota suci Madinah, kemudian bertemu dengan beberapa tokoh tabi'in, di antaranya Aban, putra Khalifah Utsman ibn Affan. Aban ibn Utsman ibn Affan. Kemudian dia melihat kota Madinah, berkunjung ke Uhud, berkunjung ke Badar. Tempat-tempat itu dilihat semua, ini tempat-tempat bersejarah, banyak situs-situs bersejarah, tentu banyak peristiwa yang terjadi. Alangkah baiknya apabila sejarah Nabi ini juga dicatat supaya bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Sebuah ide yang tentunya mulia, mencatat sejarah Nabi SAW. Maka Aban putra Utsman mengatakan, wahai putra Amirul Mukminin, wahai Hisham, saya sudah punya catatan lengkap sejarah Nabi, perjuangan peperangannya saya punya lengkap sejarahnya itu. Jadi tidak perlu buat panitia baru untuk mencatat dokumen sejarah tentang saya, sudah punya. Baik, hadirkan ke sini. Dihadirkan, dibaca. Ketika dibaca mulai kaget-kaget Hisham ibn Abdul Malik. Kenapa? Karena dalam bayangan Bani Umayyah, musuh mereka itu dua. Ahlul Bait musuh mereka. Kedua Ansor, orang-orang Ansor itu musuh mereka. Kenapa? Ansor kenapa menjadi musuh mereka? Karena dianggapnya Ansor yang berandil besar terbunuhnya Utsman ibn Affan, seorang khalifah Bani Umayyah yang pertama adalah Utsman ibn Affan. Jadi jasa atau gara-gara orang-orang Ansor, Utsman terbunuh. Jadi dendamnya Bani Umayyah kepada orang Ansor ini luar biasa. Tinggal nunggu momen dihabisi. Makanya ketika Yazid perjuangan penduduk Madinah dihabisi, ada dendam yang membara tidak pernah padam kepada orang-orang Ansor. Ala kulli hal, dibaca kaget. Kenapa? Karena ternyata dalam sejarah, dan itu semua hatta murid-murid ibtidai di madrasah-madrasah kita tahu bahwa Rasulullah sebelum hijrah itu pernah bertemu dengan delegasi orang penduduk Madinah yang haji ala jahiliyah tentunya ya, haji ke Mekah. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi dan tertarik memeluk Islam. Maka dalam kondisi rahasia, Nabi mengatur pertemuan rahasia di sebuah lembah gunung yang jauh dari sorotan dan pantauan kafir-kafir Quraisy. Terjadilah dialog, kemudian berbaiat. Nama baiatnya Baiatul Aqabah. Aqabah itu undukan lembah atau gunung-gunung kecil yang ada lembah di sekitarnya situ. Jadi baiatnya dilaksanakan di situ. Ada beberapa belas orang. Kemudian mereka diberi tugas-tugas oleh Nabi. Mereka pulang ke kota Madinah, mulai mengajak yang lainnya untuk memeluk Islam. Tahun berikutnya datang dengan jumlah yang sudah berlipat ganda, puluhan. Baiat Aqabah yang kedua sudah dihadiri oleh sekitar 70 dari penduduk Madinah, Yathrib namanya saat itu. Dan ini jasa besar. Dan
cikal bakal melalui Bai'ah Aqabah 1, Bai'ah Aqabah 2 menjadi cikal bakal Rasulullah hijrah ke kota Madinah dan kemudian Islam berjaya. Ini juga yang menjadi salah satu dendam besar Bani Umayyah kepada Ansor. Gara-gara kamu Muhammad akhirnya berjaya. Ala aihal, mereka kaget. Hisham mengatakan, tuh memangnya orang-orang Ansor punya jasa seperti begini? Kata Aban, wahai Amirul Mukminin, jangan sampai karena sikap mereka kepada Al-Imam Al-Mazlum Utsman ibn Affan, ayahku, sehingga beliau terbunuh dengan kondisi yang naas dan mengenaskan itu. Jangan sampai dendam kita kepada mereka, kita meniadakan jasa mereka. Sejarah mencatat, tidak bisa kita pungkiri sejarah ini. Kaget sudah, kagetnya masih volume kagetnya tidak terlalu besar ya. Baca lagi halaman-halaman berikutnya, Perang Badar. Yang gugur di Perang Badar ada 70. Tidak sedikit dari mereka adalah keluarga besar Bani Umayyah. Dari 70 itu lebih dari separuh di tangan Ali bin Abi Thalib tanpa dibarengi oleh yang lainnya. Ali bin Abi Thalib yang menghunuskan pedangnya dan tersungkurlah kafir-kafir Quraisy itu. Sementara sisanya selain sahabat lain juga dibarengi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi yang 30 murni adalah korban pedang tajam Ali bin Abi Thalib Dzulfiqar, dan yang lainnya juga Ali bin Abi Thalib. Kaget mereka. Ini jasa Ali bin Abi Thalib. Buka lagi perang Uhud, jasa Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya pada lari, ada yang pulang ke Madinah setelah 3 hari meninggalkan Rasulullah sendirian. Ali bin Abi Thalib lagi. Buka lagi perang Hunain, semuanya lari. Ali bin Abi Thalib yang bersama Nabi. Akhirnya mengatakan, sebentar. Ini memang benar seperti ini sejarahnya Ali bin Abi Thalib. Kata Aban sekali lagi, wahai Amirul Mukminin, betapapun kita tidak cocok dengan Ali bin Abi Thalib, namun ini fakta sejarah yang tidak bisa kita lompati. Nanti akan ada halaman-halaman kosong dalam sejarah Rasulullah SAW kalau Ali bin Abi Thalib kita singkirkan. Maka kata Hisham kepada Aban, taib, kita tidak akan lanjutkan proyek ini. Tadinya dia ingin ini disalin saja, ya, karena sudah ada. Kalau sekarang dikopi ya, disalin saja. Nanti saya bawa pulang untuk saya sebarkan di Syam. Maka menyaksikan demikian, sebentar, saya harus rembuk dulu sama Abah Amirul Mukminin di Syam. Maka dia pulang menemui abahnya Abdul Malik. Menemui Abdul Malik mengatakan bahwa saya telah punya rencana demikian, saya ketemu dengan Aban, diceritakan semua yang terjadi. Apa kata ayahnya? Wahai anakku, pertama kita bisa katakan bahwa sejarah Ali bin Abi Thalib di saat itu yang belum 50 tahun, anak-anak raja di Damaskus, kaum muslimin di Damaskus sudah tidak tahu sejarah Ali bin Abi Thalib. Maka kata Abdul Malik kepada Hisham, wahai anakku, apa perlunya, apa manfaatnya kamu akan bawa naskah kitab yang kemudian rencananya mau kamu ajarkan kepada kaum muslimin, yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keutamaan kita Bani Umayyah, justru keutamaan Ansar, justru keutamaan Ali bin Abi Thalib, justru keutamaan Hamzah, keutamaan Bani Hashim. Apa manfaatnya? Biarkan masyarakat ini buta kepada sejarah mereka. Jangan kita ajari mereka tentang fakta-fakta sejarah Islam. Jangan pernah ada kitab yang disebar di Syam tentang Ali bin Abi Thalib, kecuali kata Abdul Malik bin Marwan, kecuali illa an yakuna fi qa'ri jahannam, kecuali kalau kamu bercerita bahwa Ali disiksa Allah di neraka jahannam, ceritakan. Kalau keutamaan Ali bin Abi Thalib jangan diceritakan. Alhamdulillah ini orang-orang sudah bodoh semua, jangan dipinterkan ya. Rupanya politik ini tidak disadari merembet di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga ada yang bertanya, Ali bin Abi Thalib ikut hadir dalam perang Badar. Ali bin Abi Thalib ikut hadir dalam perang Badar.
Itu sama dengan orang Indonesia bertanya, memang Panglima Sudirman ikut berperang lawan Belanda waktu nyerang Surabaya. Lu kamu itu dari planet mana kau tidak tahu Jenderal Sudirman itu ikut perang di situ? Justru perang itu adalah Jenderal Sudirman yang mengatur semuanya, kan begitu. Kalau orang sampai tidak tahu Ali bin Abi Thalib ikut serta dalam perang Badar, berarti pembutaan itu benar-benar sukses, benar-benar memberikan hasil yang buruk bagi kaum muslimin. Ala ayyihal, ini adalah kenyataan bahwa sejarah Ali bin Abi Thalib perlu kita gali untuk diri kita, kita sebarkan kepada mereka agar mereka tahu bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah kebanggaan kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib adalah junjungan kita semua. Ali bin Abi Thalib adalah teladan kita semua. Ali bin Abi Thalib adalah milik kita semua kaum muslimin, bukan milik kelompok tertentu. Ali bin Abi Thalib adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Karenanya seluruh manusia pun mengagungkan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ali bin Abi Thalib adalah Islam yang sejati. Ali bin Abi Thalib adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan dari Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin wa Sayyidil Wasiyyin juga mengalir untuk jiwa-jiwa kita, untuk keluarga kita, untuk semua kita, dan khususnya untuk keluarga besar Masjid Al-Hasanil Mujtaba dan seluruh pengurus dan panitia dalam acara ini. Mudah-mudahan semua yang terlibat mensukseskan acara ini juga diberi keberkahan, sepercik keberkahan dari keberkahan-keberkahan Ali bin Abi Thalib. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.